Kalian tahu nggak sih penyebab utama perubahan iklim salah satunya berasal dari efek gas rumah kaca? Kalian pasti nggak asing kan sama gas rumah kaca? Yap, bener banget. Gas rumah kaca itu berasal dari penggunaan energi listrik, aktivitas penggunaan kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan masih banyak lagi. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, apa sih perubahan iklim itu? Iklim sendiri merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Secara umum, iklim dapat berubah terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik serta faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sendiri mengungkapkan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hingga kemudian mengubah variabilitas iklim alami dan komposisi dari atmosfer global pada suatu periode waktu yang dapat diperbandingkan. Kok bisa sih aktivitas manusia secara tidak langsung dapat menyebabkan perubahan iklim? Jadi gini guys, ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manusia, termasuk kita, yang tanpa kita sadari bisa menyebabkan perubahan iklim loh. Contohnya apa sih? Salah satu contohnya itu fenomena efek rumah kaca. Seperti yang aku mention di awal tadi, di mana gas rumah kaca itu merupakan penyebab utama dari perubahan iklim. Pada dasarnya, gas rumah kaca sendiri dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap dalam keadaan stabil. Meski demikian, konsentrasi gas rumah kaca sendiri kemudian kian meningkat dan membuat lapisan atmosfer menjadi semakin tebal. Penyebab perubahan iklim yang kedua berasal dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Penyebab perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil CO2 utama. Suhu rata-rata global saat ini adalah 0,85 derajat Celcius, lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Oh, jadi gitu beberapa penyebab dari perubahan iklim. Terus, perubahan iklim ini berdampak nggak sih buat kita? Bahaya nggak buat kita? Jelas bahaya dong. Aku sebutin ya beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya perubahan iklim. Yang pasti bakal meningkatkan kemungkinan kekeringan, kepunahan spesies, kekurangan makanan, peningkatan suhu dan volume lautan, dan masih banyak lagi. Serem banget ya guys. Makanya tugas dari kita itu turut meminimalisir terjadinya dampak dari perubahan iklim. Gimana sih caranya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakuin, antara lain hemat energi yang ada di rumah. Misal, mengurangi pemakaian lampu pada siang hari, menggunakan transportasi umum, membuang lebih sedikit sisa makanan, melakukan 4R yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Dan yang terakhir, memilih produk yang ramah lingkungan, serta masih banyak lagi. Yuk, kita mulai bantu untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim. Coba bayangin kalau semua orang punya mindset untuk mencegah dan mengurangi dampak dari perubahan iklim. Pasti bumi akan menjadi tempat yang lebih lestari lagi. Ayo kita dukung kampanye-kampanye pencegahan perubahan iklim. Bersama, kita pasti bisa.